Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Dalam video sebelumnya, saya bercerita tentang dua anak Protestan yang sering berdoa rosario dengan saya. Jujur, dalam hati saya bahagia, karena saya yakin pasti baru mereka berdua orang Protestan yang paling banyak mendoakan rosario di muka bumi ini. Terlalu berlebihan kayaknya saya bilang begitu, semoga saja saya salah. Namun dalam hati, saya merasa sedih dan bertanya kepada Tuhan, mengapa mereka ya Tuhan? Mengapa bukan anak-anak Katolik? Di mana mereka? Mengapa justru anak-anak yang bukan Katolik ini yang terus menemani dan minta diajak berdoa rosario? Bulan ini adalah bulan rosario, tetapi saya justru merasa tidak ada tanda-tanda itu di tengah umat. Apakah ini tanda bahwa mereka menolak Bunda Maria? Apakah cinta mereka untuk Bunda Maria hanya di bibir saja? Bahkan sering saya jumpai umat Katolik yang tidak pernah berdoa rosario seumur hidupnya. Refleksi pribadi saya saat berdoa rosario dengan anak-anak Protestan itu persis seperti Injil tadi. Bunda Maria ditolak oleh orang Katolik dan akan diberikan kepada orang lain yang mau menerimanya
dengan hati gembira. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Maka, bila kita masih mengaku putra-putri Bunda Maria, berdoalah rosario setiap hari. Bila Anda mengaku Katolik, berdoalah rosario setiap hari. Bila Anda mencintai Bunda Maria, berdoalah rosario setiap hari. Jangan sampai ibu kita yang tercinta ini ditolak di rumahnya sendiri, tetapi diterima di tempat lain. Mengapa doa rosario? Dalam penampakan pribadi Bunda Maria kepada Santa Machtildis, Bunda Maria pernah mengatakan, "Tidak ada makhluk hidup yang mengatakan sesuatu yang menyenangkan hatiku selain doa rosario." Lalu apa hubungannya hal ini dengan kerajaan Allah? Santo Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa banyak jiwa yang masuk ke dalam kerajaan surga karena bantuan doa Bunda kita, Bunda Maria. Menolak Bunda Maria sama dengan menolak surga. Teruslah berdoa rosario, putra-putri Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria menolong.